Ya. Namun apa pengertian sebenarnya mengenai worship sih, saudara? Ada orang yang penyembahan apa sih? Penyembahan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Jadi saudara, apa saudara sih? Kadang-kadang orang bilang, oh worship, penyembahan. Ada orang tuh yang nggak merespon nih, dia nggak peka ketika sedang menyembah. Dia bisa aja tuh ngobrol, ya, ngobrol kiri kanan gini-gini. Udah kita waktunya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Coba saudara, kita belajar ketika kita beribadah, ikuti peraturan yang sedang diarahkan oleh pemimpin kita, ya nggak, saudara? Ketika kita sedang bernyanyi, bersorak, ketika kita menyembah, mari kita menyembah Tuhan kita, Raja di atas segala. Jadi prinsip dalam penyembahan Tuhan adalah menghargai jam-jam ibadah. Misalnya apa, saudara? Misalnya apa, saudara, kalau kita menghargai ibadah kita? Pertama yang sering, jangan terlambat, ya nggak? Itu menghargai, saudara, menghargai ibadah kita. Jangan terlambat. Udah tahu ibadah jam 5, datangnya di emas seperempat, 5.30 gitu loh. Ya saudara, kadang-kadang orang berpikir apa, saudara? Ini kan belum firmannya, iya nggak? Belum firman, salah, saudara. Ya, tadi sudah dibilang, ibadah kekristenan kita itu satu paket, doa, pujian, dan penyembahan. Ya nggak, saudara? Itu satu paket. Jadi kalau kita datang nih, udah puji-pujian, udah amin, komplit nggak ibadah kita? Nggak komplit, saudara. Jadi kadang-kadang ada orang pikir, oh firman tuh lebih penting dari puja-pujian. No, ya, itu enggak, saudara. Itu salah. Jadi kita harus beribadah dari awal sampai akhir. Ya, jangan meremehkan ibadah. Ya, jadi kita datang harus on time. Ya, ingat, saudara. Jadi saya dulu kan dari gereja NDC, ya, gitu ya. Di gereja saya diterapkan, begitu mulai ibadah di start, itu dikunci, saudara. Ya, telat nggak bisa masuk, saudara. Dikunci, bukannya kejam, ya nggak? Untuk mendisiplin, ya. Kalau mau ibadah tepat waktu, gitu loh. Jadi udah time, dikunci pintunya. Nah, jadi tahu kalau ini saya salah, ya nggak? Supaya dia mengoreksi diri dia. Saya nggak bisa masuk, gua nggak bisa ibadah, besok gua mau lebih pagi lagi, ya nggak? Ya itu, jadi itulah. Jadi kalau kita beribadah menyembah Tuhan harus disiplin waktu, ya nggak, saudara? Lalu apa, saudara? Untuk prinsip dalam penyembahan, yaitu harus kita apa? Fokus ketika firman Tuhan ditaburkan, ya nggak? Satu, jangan ngobrol, ya, ini jangan ngobrol. Kedua, memang saya juga ini sedang belajar. Saya bilang, iya Tuhan, kadang-kadang saya lihat, saya perhatiin ketika firman ditaburkan, orang sibuk HP-nya, iya nggak? Orang sibuk gini. Saya kayak ditegur Roh Kudus. Saya bilang, kayak Tuhan bilang, bisa nggak di dalam gereja itu begitu mulai ibadah HP dimatiin semua? Atau HP dikumpulin, ya nggak, saudara? HP dikumpulin aja tuh di keranjang situ. Pas mau masuk taruh HP-nya situ, biar nggak bisa begini-begini lagi tuh, ya nggak? Saya pengen tuh begitu, saudara, supaya kita ditertibkan. Ya, jadi begitu firman ditaburkan, kadang-kadang firman dicuri iblis, saudara. Kan Ya pakai nggak? foto. Dicuri iblis. Jadi foto malah banyak kan pasti begini, saudara, pasti begini. Nah, karena saya juga ngalamin, saudara. Ya itu, memang saya juga bergumul, Tuhan, saya pengen ya Tuhan, kalau ibadah tuh saya pengen fokus, nggak mau lihat-lihat lagi, Tuhan. Kadang-kadang ada orderan gitu, ya. Ada orderan ya, emang. Aduh, iblis benar-benar ya. Cara mencuri firman kita tuh macam-macam, saudara. Ada gunting rambut. Bisa gunting rambutnya, jam segini gitu. Jam 5. Nah, kan? Jadi saya bilang, aduh, iblis nih emang kurang aja nih. Capcay. Jadi
saya jual makanan kok, jadi kadang-kadang orang order gitu loh. Nah itu, jadi saya pikir iya Tuhan, saya pengen deh gitu. Gereja bilang di begitu masuk HP-nya taruh aja tuh di sediaan itu Bu, Bulisnya keranjang gitu, HP-nya taruh aja situ, ya kumpulin situ, pulang baru ambil gitu. Saya pikir pesawat aja Om. iya, hah? Mode pesawat. Bisa nggak ya kira-kira begitu Bulis? Nah ya, saya bilang saya pengen tuh begitu tuh. Dan karena apa? Ini juga ada yang satu saya agak kurang setuju sebenarnya di gereja, ya. Ketika kita buka firman tuh, ayat ditimbulkan tuh di layar, aku sebenarnya kurang serap. Ajarlah jemaat baca Alkitab, buka Alkitab, gitu loh. Bawa Alkitab, jangan bawa ginian nih. Akhirnya kan main ini, Instagram lah, apalah, ya nggak? Bawa Alkitab. Haleluya, haleluya. Saya hati saya gitu, saya bilang saya rindu kita bawa Alkitab, mau gede kayak mau kecil kayak, pokoknya bawa Alkitab. Begitu hamba Tuhan bilang, mari kita buka Yohanes 3 ayat 4, langsung. Saya jamin loh, jemaat suruh buka Yohanes aja dia nggak tahu loh. Ada yang nggak tahu, iya nggak? Yohanes di mana ya? Janjian lama, Apa Yohanes sudah pindah? janjian baru. Nah, iya nggak? Kita jujur aja. Nah itu kerinduan saya, salah satu kerinduan saya pikir HP itu ditaruh aja di keranjang, kita bawa kita. Tunggu jadi gembala yuk. Ya. Nggak tahu deh ini itu apa sih, terserah penilaian Bulisnya. Kalau aku sih pikiran aku begitu, kerinduan aku begitu. Itu di sekolah. Biar kita tuh juga tahu baca Alkitab, buka Alkitab tuh tahu orang. Oh ini adanya di sini.